Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, alhamdulillah teman-teman, kali ini kita ketemu lagi. Saya perkenalkan, nama saya Hanifah Teresa Budianti dan teman saya Fitratul Aidah. Kali ini dalam matkul studi kitab tafsir akan membahas tentang tafsir Al-Kasyaf an Haqaiq At-Tanzil wa Uyun Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil. Oke, sebelumnya mengapa kami membahas tentang ini? Karena penting bagi kami, khususnya umat Islam dan juga mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran tafsir, membahas kitab tafsir itu untuk mengetahui apa saja sih metode-metode, corak-corak, dan juga bagaimana sih latar belakang mengapa kitab tafsir ini ditulis gitu. Dan juga sebagai motivasi bagi kami agar nantinya kami bisa mengikuti jejak para ulama, jejak para mufasir yang menghasilkan karya gitu. Kita bisa mengikuti, kita bisa menghasilkan karya juga yang itu berguna dalam bidang tafsir, dan itu juga menghasilkan karya yang itu untuk kemajuan umat peradaban Islam. Dan kita udah ketahui gitu bahwa dalam ilmu yang namanya ilmu Al-Quran itu merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah gitu, karena kita langsung berinteraksi kepada Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah mukjizat, maps of life, atau tujuan hidup. Maksudnya Al-Quran itu adalah apa ya, buku petunjuk gitu bagi seseorang agar seseorang tuh nggak tersesat. Nah, maka Al-Quran itu merupakan kitab petunjuk, dan itu merupakan ketika kita itu berusaha untuk menggali dan itu meneliti, itu merupakan hal yang mulia gitu, sesuatu yang mulia di sisi Allah dan derajatnya tinggi. Dan maka mudah-mudahan nantinya kami bisa menghasilkan karya juga di bidang Al-Quran, terutama bidang tafsir, dan ya karya tersebut menjadi pemberat amal kebaikan dan juga menjadi apa ya, bermanfaat juga gitu loh untuk kemajuan peradaban umat Islam. Begitu kurang lebih ya. Oke. Kemudian saya akan membahas tentang biografi penulis gitu, biografi penulis kitab tafsir Al-Kasyaf ini. Nah, jadi kitab tafsir Al-Kasyaf itu disusun oleh Imam Az-Zamakhsyari. Nah, nama aslinya Az-Zamakhsyari adalah Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari. Beliau lahir hari Rabu tanggal 27 Rajab 467 Hijriah di Zamaksyar, desa yang terletak di daerah Turkistan. Nah, jadi Zamaksyar ini merupakan nama nisbah atau nama lakop Al-Zamakhsyari gitu. Jadi banyak ulama-ulama Islam, tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama hadis yang itu memakai nama kunyah atau nama nisbahnya gitu. Jadi tidak memakai nama aslinya. Itu merupakan itu merupakan tradisi penggunaan nama dalam budaya Arab gitu. Jadi Az-Zamakhsyari beliau ini lahir di daerah Zamaksyar, nah maka beliau ini dikenal sebagai Az-Zamakhsyari gitu karena memakai nama nisbahnya itu adalah nama daerahnya, nama Zamaksyar gitu. Nah, oke. Kemudian beliau ini lahir di daerah Zamaksyar. Terus semasa mudanya beliau ini banyak mengembara ke berbagai daerah-daerah di Jazirah Arab itu untuk menuntut ilmu, untuk memahamkan ilmu. Kemudian beliau ini pernah berguru kepada Syekh Mansur Abu Mudar. Berkat bergurunya kepada Syekh Mansur ini, beliau ini ahli dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang sastra. Kemudian beliau ini juga berkat banyak berguru kepada para ulama, beliau ini akhirnya menjadi ulama yang terkenal gitu, ulama dalam bidang bahasa, maksudnya terkenal dalam bidang bahasa begitu. Walaupun beliau ini bukan merupakan dari Arab, tapi beliau ini lahir dari Persia gitu maksudnya. Tapi beliau ini berasal dari Persia, tapi beliau ini ahli dalam bidang bahasa Arab. Nah, beliau ini juga merupakan ulama yang mempunyai wawasan yang luas ya, begitu. Punya wawasan yang luas dan disebut sebagai Imam Al-Kabir oleh masyarakat sekitar gitu, karena mempunyai wawasan yang luas terutama dalam lapangan bidang tafsir. Beliau ini juga banyak menghasilkan karya-karya, yaitu karya-karya yang terkenal terutama dalam bidang tafsir, bidang hadis, bidang gramatika bahasa, kemudian dalam filsafat, logika, ilmu kalam, dan yang lain. Banyak begitu. Ya, itu kurang lebih singkat biografi tentang
ini tentang Az-Zamakhsyari ini, oh ya, beliau juga pernah ke Bukhara ya gitu, maksudnya ke Bukhara yang merupakan saat itu merupakan pusat keilmuan terkenal gitu. Nah, maka dengan banyaknya beliau ini pergi ke daerah-daerah di Jazirah Arab ini untuk menuntut ilmu, terus juga berguru kepada para ulama, maka akhirnya beliau ini menjadi seorang ulama yang itu banyak menghasilkan karya-karya. Karya-karya yang itu apa ya, karya-karyanya itu sangat tersebar dan itu berguna banget gitu bagi peradaban Islam, bagi khazanah keilmuan peradaban Islam. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang gambaran periode atau lingkungan sekitar Az-Zamakhsyari. Nah, penting ya kita tuh untuk mengetahui bagaimana sih lingkungan mufasir itu gitu, lingkungan lingkungan ulama itu karena sebagian besar apa ya, maksudnya faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang gitu. Jadi biasanya kita tuh harus meneliti bagaimana sih lingkungan itu gitu, lingkungan lingkungan tempat ia tinggal gitu. Apakah beliau ini menjadi seorang ulama, menjadi seorang tokoh itu berasal dari lingkungannya yang membentuk atau memang berasal dari dirinya sendiri gitu. Nah, maka dengan kita meneliti lingkungan tempat ia tinggal, gambarannya itu kita mengetahui bahwa ternyata apa beliau ini mempunyai lingkungan yang itu mendukung banget nih, mendukung banget seseorang itu menjadi seseorang yang kompeten dalam bidang ahlinya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, ya, jadi Zamakhsyari ini berasal dari keluarga yang itu tidak berkecukupan, jadi keluarganya cukup sederhana, namun keluarganya ini walaupun cukup sederhana, tapi merupakan keluarga yang taat beragama, keluarga yang alim dan sangat mencintai ilmu pengetahuan. Nah, karena berkat ketaatan ketaatan keluarganya kepada Islam, kepada agama, maka ini juga mempengaruhi Az-Zamakhsyari untuk kemudian menjadi seorang ulama dan seorang imam besar yang itu mempunyai keilmuan yang tinggi begitu. Jadi ya, nah inilah pentingnya kita sebagai muslim, sebagai keluarga, nantinya kita sebagai orang tua itu penting bagi orang tua itu untuk menanamkan pendidikan keimanan kepada seorang anak gitu. Karena pendidikan keimanan yang itu berdasarkan metode pendidikan Nabi SAW itu merupakan hak wajib yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya begitu. Nah, pendidikan keimanan ini apa ya, merupakan sebagai merupakan sebagai sebagai pelindung gitu, sebagai hak wajib nantinya agar anak itu tuh agar anak itu tumbuh menjadi seorang yang taat kepada Allah, menjadi seorang yang itu bermanfaat untuk umat dan karena kan kita tahu ya bahwa zaman semakin berkembang, kemudian banyak anak-anak muda yang itu tuh mulai tergerus akhlaknya itu oleh perkembangan zaman gitu, mulai akhlak dan moral itu sudah mulai tergerus. Nah, maka di sinilah peran orang tua itu untuk menanamkan pendidikan keimanan kepada seorang anak itu tadi itu, supaya anak itu menjadi seorang yang itu taat beragama, seorang yang itu beradab dan mempunyai keilmuan yang tinggi gitu dan itu bermanfaat bagi umat, bagi lingkungan sekitar. Ya, itulah kira-kira. Nah, kemudian masa mudanya kan Al-Zamakhsyari ini kan banyak menuntut ilmu, terus Zamakhsyari ini juga dikenal sebagai seorang ulama dan beliau ini pernah mencoba untuk menduduki pemerintahan begitu. Namun beliau ini selalu gagal untuk menduduki kursi pemerintahan begitu. Kenapa? Karena beliau ini merupakan tokoh Mu'tazilah gitu dan beliau ini selalu menyebarkan ide dan paham Mu'tazilah yang itu tuh membawa dampak kurang baik bagi sebagian masyarakat sekitar. Dan juga karena kondisi jasmaninya beliau ini yang lemah gitu. Jadi beliau ini sering sakit. Nah, maka inilah penyebab beliau ini selalu gagal untuk menduduki kursi pemerintahan. Nah, karena kemudian beliau ini sempat sakit parah ya begitu. Nah, karena sempat sakit parah, akhirnya semenjak habis itu beliau ini sembuh dari sakit parahnya. Nah, semenjak sembuh dari sakit parahnya itu beliau udah mulai mencoba menjauhi penguasa, mulai mencoba menjauhi pemerintahan dan juga akhirnya karena beliau ini menjauhi pemerintahan, akhirnya beliau ini bertekad untuk untuk mulai menuntut ilmu gitu, mulai mengembara ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu dan juga berguru kepada para ulama. Kemudian ya beliau ini pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu, terus juga beliau ini mulai menghadiri pengajian fikihnya Imam Hanafi gitu ya. Nah, maka dengan beliau ini mengikuti pengajian fikihnya, maka beliau ini akhirnya mempunyai mazhab Hanafi gitu.
Nah, begitu. Dan juga beliau ini sempat kembali ke kampung halamannya, yaitu di Zamakhsyar. Kemudian karena usianya semakin lanjut, di akhir hidupnya, akhirnya beliau ini mulai kembali ke Mekah gitu. Dari Mekah beliau ini ke Baghdad, terus juga dari Baghdad mulai ke Khawarizm dan wafat di daerah sana, di daerah Jordaniyah, daerahnya di Khawarizm gitu. Nah, semasa hidupnya beliau ini ya dikenal sebagai seorang ulama ya, ulama besar Islam dan sebagai rujukan karya-karyanya itu menjadi rujukan bagi para ulama lainnya dan uh, apa penulis biografi itu mulai mencatat gitu bahwa ada 50 karya yang tersebar di berbagai dunia, di seluruh dunia, dan itu sebagian karyanya itu berbentuk manuskrip dan karya-karyanya itu mencakup segala bidang gitu, mulai dari bidang tafsir, hadis, terus bidang fikih, ilmu kalam, filsafat, dan bidang-bidang yang lainnya gitu. Nah, jadi beliau ini merupakan ulama yang cukup produktif dalam menghasilkan karya gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang guru-gurunya Al-Zamakhsyari. Nah, setiap ulama, ilmuwan, atau misalnya tokoh-tokoh Islam itu pasti mempunyai guru. Nah, penting kita sebagai penuntut ilmu itu guru itu merupakan suatu elemen yang penting gitu. Kenapa? Karena guru itu merupakan sumber ilmu gitu, dan juga dengan kita mempunyai guru kita bisa mendapatkan ilmu secara utuh, kuat landasannya, pijakannya gitu. Jadi saat kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, kita sudah punya pijakan ilmu yang kuat gitu karena ada guru gitu. Kita mempunyai guru, jadinya ilmu yang kita sampaikan itu tidak sembarangan, tidak hanya berdasarkan pemahaman kita, tapi dari guru gitu yang itu ilmu tersebut sumbernya adalah dari tafsir, dari hadis, dari Al-Qur'an, dari referensi-referensi yang itu memang sudah kompeten gitu, maksudnya sudah asli, sudah original. Nah ini jadi pentingnya kita tuh punya guru itu. Dan para ulama para ulama di berbagai daerah itu di berbagai negara Arab ya maksudnya itu mereka tuh saling berguru gitu seperti kayak Imam Malik yang seperti Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik misalnya atau misalnya Imam Bukhari yang berguru kepada imam-imam hadis yang lain itulah itu merupakan suatu hal yang normal gitu karena seseorang itu memang dianggap berilmu ketika mereka tuh mempunyai guru gitu, guru-guru yang itu membimbing ia untuk menyampaikan ilmu menghasilkan karya. Nah itu jadi ada pembimbingnya, ada guru yang membimbing yang itu merupakan sumber ilmunya. Nah ini beberapa ulama yang menjadi guru Az-Zamakhsyari, bisa teman-teman baca ya, ada Abu Mudar Mahmud Ibnu Jarir, Abu Bakar Abdillah, terus ada Abu Mansur, Abu Sa'id, Abu Al-Khattab, Abu Ali Al-Hasan, Qadi Al-Qudah, Habib Abdillah, dan itu merupakan guru-guru Az-Zamakhsyari dalam menghasilkan karya-karya, tafsir, dan juga karya-karya yang lainnya. Sekian pembahasan tentang Az-Zamakhsyari untuk pembahasan tentang bagaimana kitab tafsir Al-Kasyafnya, bagaimana strukturalnya, metode corak yang dipakai Az-Zamakhsyari akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fitratul Aidah. Kepada Fitratul Aidah dipersilakan. Di sini saya Fitratul Aidah akan menjelaskan tentang sejarah penulisan. Sejarah penulisan tafsir Al-Kasyaf ini dimulai setelah melalui beberapa proses dan pertimbangan yang melatar belakangi pematangan situasi dan kondisi, sehingga mendorong Zamakhsyari untuk mengambil keputusan menyusun kitab tersebut. Nah, penulisan kitab tafsir ini bermula dari usulan atau permintaan suatu kelompok yang menamakan diri Al-Fi'ah, An-Najiyah, Al-Adliyah. Nah, yang tidak lain kelompok tersebut adalah kelompok Mu'tazilah. Hal tersebut disebutkan dalam mukaddimah kitab tafsir yang dikarangnya. Adapun uraiannya mereka berkata seperti ini. Mereka menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan mereka meminta saya mengungkapkan hakikat makna Al-Quran dan semua kisah yang terdapat di dalamnya, termasuk segi-segi penakwilannya. Jadi yang melatar belakangi penulisan tafsir Al-Kasyaf ini adalah permintaan dari kelompok Mu'tazilah ya. Oke, selanjutnya itu
deskripsi tafsir Al-Kasyaf. Nama lengkapnya itu Tafsir Al-Kasyaf an Haqaiqut Tanzil wa Uyuni Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Yang mana kitab tafsir ini berbahasa Arab dengan jumlah halaman 2385. Terdapat 4 jilid, yang mana terbitan pertama yang kami dapatkan itu diterbitkan oleh Mustafa Al-Babi Al-Halabi Mesir dengan tahun cetak 1968. Isi dari kitab tafsir ini berisi penafsiran dan juga ilmu-ilmu Al-Quran. Oke, lanjut pada metode penafsiran. Nah, untuk metode yang digunakan Zamakhsyari dalam kitab tafsir Kasyaf ini, metodenya adalah tahlili bentuk dirra'yi. Nah, dengan beberapa tahapan, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Al-Farmawi. Yang pertama itu, beliau menjelaskan seluruh aspek yang dikandung ayat Al-Quran. Yang kedua, penjelasannya diurut sesuai susunan mushaf Al-Quran. Yang ketiga, meneliti dan menyingkap sisi munasabah ayat dan surah-surah Al-Quran. Dan yang terakhir itu menggunakan asbabun nuzul yang didapat dari hadis sahih dan riwayat para sahabat yang sihah sebagai media untuk menjelaskan makna dan maksud dari ayat suci Al-Quran. Nah, karena di sini menggunakan riwayat dari para sahabat dan hadis, oleh karena itu maka metodenya disebut dapat dikategorikan sebagai metode tahlili bentuk dirra'yi. Selanjutnya ada corak penafsiran. Sejauh yang kami dapatkan, dalam kitab tafsir kami temukan ada 2 corak ya. Yang pertama itu ada corak kebahasaan dan yang kedua ada corak teologis. Corak kebahasaan sendiri dapat kita temukan pada penafsiran beliau dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Nah, teman-teman bisa langsung cek sendiri ya di makalah kami. Sedangkan corak yang teologis itu merupakan penafsiran yang menitik beratkan pada persoalan akidah. Nah, karena di sini Zamakhsyari berakidah Mu'tazilah, jadi nanti penafsirannya berisi penafsiran Mu'tazilah ya. Nah, salah satu contohnya itu adalah penafsiran Zamakhsyari terhadap kata nadhiroh dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Teman-teman juga bisa lihat langsung di makalah kami ya. Nah, yang terakhir yang akan saya sampaikan dari kitab Al-Kasyaf ini adalah kitab rujukannya. Yang mana kami mengelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu ada referensi tafsir ya. Beberapa kitab tafsir yang menjadi rujukan Zamakhsyari diantaranya itu seperti tafsir Mujahid, tafsir Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, tafsir Abu Bakar Al-Asyam Al-Mu'tazili, tafsir Az-Zujaj, tafsir Ar-Ramani, dan tafsir Al-Alawiyin. Nah, itu merupakan referensi yang digunakan di bidang tafsir untuk menulis kitab tafsirnya. Selanjutnya ada referensi di bidang hadis. Nah, untuk di bidang hadis ini tidak disebutkan dengan jelas nama-nama kitabnya, kecuali Sahih Muslim. Akan tapi sebenarnya itu ada banyak ya, ada banyak kitab hadis yang digunakan selain Sahih Muslim yang dijadikan rujukan tafsirnya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada juga referensi ilmu qiraat. Dalam hal ilmu qiraat, Zamakhsyari menggunakan beberapa mushaf Al-Quran, seperti mushaf Abdullah bin Mas'ud, mushaf Hars bin Suwaid, mushaf penduduk Hijaz dan Syam, dan beberapa mushaf yang lain, sebagaimana yang disebutkan Zamakhsyari di dalam tafsirnya, dengan ungkapan wa fi ba'dil masahif, yang artinya di beberapa mushaf yang lain. Nah, untuk selanjutnya itu ada juga ditemukan referensi ilmu sastra dan Arab. Dalam ilmu sastra, Zamakhsyari merujuk pada kitab Al-Hayawan karya Al-Jahid, Hamasah karya Abi Tamam, Istighfar wa Istighfaroh karya Abi Ala Al-Ma'ri, dan beberapa kitab sendiri seperti Nawabigul Ilmi dan beberapa kalam Syafi'i dalam kitab Asy-Syafi Al-Ai
dan an-nasoih as-sigar. Yang terakhir itu ada referensi dari ilmu gramatika. Nah, dalam ilmu bahasa dan gramatika, Zamakhsyari menggunakan beberapa referensi ilmu bahasa sebagai penunjang pemahamannya terhadap ayat Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Di antaranya beliau menggunakan kitab As-Sibawaihi, Islah Al-Mantiq karya Ibnu Sukaid, Al-Kamil karya Al-Mubarrad, kitab Al-Mutammim fil Khat wal Hija karya Abdullah bin Darstuwaih, Al-Hujjah dan Al-Halabiyat karya Abi Ala Al-Farisi, At-Tamam Al-Muhtasab karya Ibnu Jani, dan yang terakhir itu ada At-Tibyan karya Abi Al-Fat As-Sigari. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir, itu tentang penyebaran kitab tafsir Al-Kasyaf. Untuk penyebarannya sendiri, dimulai dari pada zamannya Imam Zamakhsyari ya, telah tersebar di kalangan para ulama dan penuntut ilmu hingga pada saat ini. Nah, para ulama tersebut menjadikan Al-Kasyaf sebagai referensi mereka dalam menggali makna-makna ayat Al-Quran dan juga untuk mempelajari ajaran-ajaran pokok lainnya. Kitab tafsir ini ditujukan kepada kelompok Mu'tazilah karena Zamakhsyari sendiri merupakan ulama dan tokoh besar Mu'tazilah. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fitratul Aidah yang sudah banyak menjelaskan tentang struktural kitab tafsir Al-Zamakhsyari. Untuk selanjutnya, saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Silakan jika teman-teman yang ingin bertanya tentang makalah kita hari ini dipersilakan. Dan sebelumnya, kami mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam penyampaian kami. Jika ada ilmunya tolong diambil, jika ada kurangnya tolong dibuang. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya serahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.